Sejak ada ojek online atau ojol, banyak orang yang merasa kehidupannya terbantu. Ingin pergi kemana saja, tinggal buka aplikasi, lalu memesan ojek online. Bahkan pesan makanan bisa dilakukan dengan bantuan ojol. Kita tinggal pesan lewat aplikasi, menunggu di rumah, dan ojol akan mengantarkan makanan yang kita pesan. Itu dari sisi kita selaku konsumen atau pengguna ojek online. Lalu bagaimana dari sisi pekerja ojek online? Saya pernah melakukan wawancara dengan beberapa ojol yang saya temui, menanyakan suka duka mereka bekerja sebagai ojek online. Rata-rata menjawab senang kalau pas banyak orderan, yang artinya penghasilan mereka juga lumayan. Tapi ada pula dukanya, kata mereka. Misalnya pas sepi orderan, padahal keluarga di rumah butuh uang. Yang menarik, salah satu ojek online yang saya wawancara menceritakan sesuatu yang menurutnya sangat mengesalkan, yaitu mendapat orderan dari hantu, yang belakangan membuatnya tersesat di kuburan angker, padahal waktu itu malam hari. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Burhan adalah pria berusia 33 tahun, dan sudah cukup lama bekerja sebagai ojek online. Jam kerjanya tidak pasti, kadang siang kadang malam, tergantung kondisi. Suatu malam, selepas Isya, Burhan sudah siap bekerja sebagai ojek online. Ia pun menyalakan aplikasi ojek online di ponselnya, lalu berangkat ke tempat biasa dia mangkal, yaitu dekat lokasi swalayan. Menurutnya, di tempat itu ia sering dapat orderan, khususnya saat malam hari. Sesampai di tempatnya mangkal, Burhan bertemu beberapa ojek online lainnya, yang juga biasa mangkal di situ. Biasanya, setelah mengantarkan penumpang, Burhan dan beberapa temannya akan kembali ke pangkalan itu, menunggu order lainnya. Sekitar pukul 10 malam, Burhan mendapat notifikasi di ponselnya kalau dia mendapat order mengantarkan penumpang. Ini orderan kesekian malam itu. Maka Burhan pun pamit pada teman-temannya di sana, lalu melaju dengan motornya ke titik jemputan, tempat calon penumpangnya menunggu. Sesaat kemudian, Burhan sampai di titik penjemputan, dan mendapati seorang wanita muda sedang berdiri di pinggir trotoar. Burhan bertanya, apakah wanita itu yang memesan ojek online, dan si wanita mengangguk. Maka Burhan pun menyerahkan helm kepadanya, lalu wanita itu duduk di boncengan motor Burhan. Burhan mengendarai sepeda motornya, menuju alamat yang diberikan wanita penumpangnya. Jarak dari titik penjemputan sampai alamat yang dituju lumayan jauh, tapi Burhan tidak mempedulikan hal itu. Toh biayanya juga sudah ditentukan oleh pihak aplikator. Terkait wanita yang sekarang jadi penumpangnya, wanita itu akan membayar ongkosnya secara cash. Lagi-lagi itu bukan masalah bagi Burhan. Mau bayar secara cash atau secara online, yang penting uang. Sepanjang perjalanan menuju alamat yang dituju, Burhan fokus pada jalan di depannya, dan sama sekali tidak mengajak penumpangnya bercakap-cakap. Itu memang kebiasaan Burhan, karena ia menyadari tidak semua penumpang ojek suka diajak bercakap-cakap. Prinsip Burhan, kalau penumpangnya mengajak bercakap-cakap, ia akan melayani percakapan. Tapi kalau penumpangnya diam saja, Burhan akan diam dan hanya fokus pada jalan di depannya. Sepanjang perjalanan itu pula, samar-samar Burhan mencium aroma parfum yang sedap, semacam aroma bunga kenanga. Sepertinya itu aroma parfum yang dipakai wanita penumpangnya. Sepeda motor terus melaju dengan lancar, menuju ke arah alamat si wanita. Berdasarkan pesanan yang tadi diterimanya, alamat yang dituju adalah sebuah kompleks perumahan. Burhan tidak tahu soal kompleks perumahan itu, tapi sama sekali bukan masalah baginya, karena alamatnya jelas, dari nama jalan sampai nomor rumah. Dan sekarang sepeda motornya mulai melaju di jalan raya yang menuju kompleks perumahan itu. Jalan yang dilalui Burhan malam itu terlihat sepi, dan hampir tidak ada warung-warung yang buka di pinggir-pinggir jalan. Pikir Burhan, mungkin karena itu jalan yang memang jarang dilewati orang-orang, atau mungkin pula warung-warung yang ada di sana telah tutup karena sudah larut malam.
Laju motor Burhan sampai di sebuah gerbang perumahan, dan ia bertanya pada penumpangnya, apakah mereka masuk ke gerbang itu. Wanita penumpangnya menjawab iya, dan Burhan pun membelokkan motornya, memasuki gerbang perumahan tersebut. Seperti jalan yang tadi dilaluinya, Burhan juga mendapati kompleks perumahan itu sepi. Rumah-rumah yang ada di sana rata-rata terlihat gelap, dan tidak tampak ada orang di luar rumah. Menurut Burhan, perumahan semacam itu biasanya perumahan-perumahan yang penduduknya adalah para pendatang, dan rata-rata mereka masih lajang atau pasangan menikah yang sama-sama bekerja. Jadi mereka hanya pulang ke rumah untuk istirahat dan tidur, lalu besoknya berangkat kerja. Bukan jenis perumahan umum yang biasa ramai karena dihuni para penduduk lokal. Jadi saat melewati perumahan yang tampak sepi itu, Burhan pun merasa biasa-biasa saja. Sepeda motor Burhan berbelok di sebuah tikungan, dan tak lama kemudian wanita penumpangnya mengatakan mereka sudah sampai. Burhan menghentikan motornya di depan sebuah rumah, lalu wanita penumpangnya turun dari boncengan motor. Ia menyerahkan helm pada Burhan, sambil mengatakan akan mengambil uang dulu di rumah. Sementara Burhan meletakkan helm penumpang di motornya, wanita itu melangkah menuju ke rumahnya. Sesaat kemudian pintu rumah tampak terbuka, dan wanita itu masuk. Burhan tetap duduk di jok motornya, menunggu wanita itu mengambilkan uang pembayaran. Sambil menunggu, Burhan mengambil ponselnya, lalu membuka aplikasi chat. Dia dan teman-temannya sesama ojol punya grup khusus, dan biasa chatting untuk mengkomunikasikan kondisi masing-masing, sekalian saling bercanda. Waktu itu pun Burhan mendapati beberapa candaan teman-temannya, lalu Burhan menimpali candaan mereka. Teman-temannya di grup chat itu sepertinya sedang menunggu orderan, jadi mereka langsung sigap membalas chat Burhan, dan mereka pun terus chatting, sampai Burhan seperti terlupa kalau dia sedang menunggu bayaran dari wanita penumpangnya tadi. Ketika kemudian Burhan sadar bahwa dia masih menunggu bayaran penumpangnya tadi, Burhan pun menutup aplikasi chatting, dan bermaksud mendatangi rumah penumpangnya, karena tidak juga keluar meski sudah lama ditunggu. Tapi begitu Burhan menutup aplikasi dan layar ponselnya padam, seketika ia nyaris semaput. Entah bagaimana, waktu itu ia mendapati dirinya ada di tengah-tengah kuburan. Burhan mengucak-ucak matanya, memastikan pandangannya, tapi ia benar-benar mendapati dirinya berada di tengah kuburan. Kemanapun matanya memandang, yang ia dapati adalah gundukan-gundukan makam dengan batu nisan, di bawah remang-remang malam. Rumah wanita penumpangnya yang tadi ia lihat sekarang tidak ada, begitu pula deretan rumah di kiri kanannya. Ketika Burhan menengok ke sana kemari, kompleks perumahan yang tadi ia lewati juga seperti lenyap. Jadi siapa wanita penumpangnya tadi, dan kemana dia pergi? Sambil ketakutan, Burhan berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang. Jawabannya tentu segera keluar dari kompleks kuburan itu. Dengan pikiran kalut dan jari-jari gemetaran, Burhan akhirnya menghubungi teman-temannya di grup chat, dan meminta dikirim map untuk menuju tempat mangkal mereka. Untungnya, teman-temannya sadar kalau waktu itu Burhan sedang serius bahkan panik. Jadi mereka pun langsung mengirimkan map seperti yang diminta Burhan. Setelah map di ponselnya menunjukkan rute yang harus dilewati, Burhan pun seketika melaju mengikuti rute itu, tanpa peduli harus nabrak-nabrak apapun yang ada di depannya. Rute yang ditunjukkan map di ponsel memandu Burhan ke arah yang benar. Setelah mengendarai motor sambil gemetaran akibat ketakutan, akhirnya Burhan bisa keluar dari kompleks pemakaman itu. Ia melihat gerbang yang tadi ia masuki saat mengantarkan penumpangnya. Bedanya, tadi yang ia lihat adalah gerbang perumahan, dan sekarang yang ia lihat adalah gerbang pemakaman. Begitu keluar dari kompleks pemakaman itu, Burhan sempat menengok ke gerbang, dan melihat tulisannya. Detik itulah ia sadar kalau barusan telah memasuki kompleks kuburan yang terkenal angker. Seketika, Burhan memacu sepeda motornya dengan kencang, melewati jalanan yang sepi, dan satu-satunya harapan Burhan hanyalah sampai di lokasi mangkal teman-temannya di dekat swalayan. Setengah jam kemudian,
Burhan akhirnya sampai di tempat mangkalnya, dan seketika turun dari motor, lalu bergabung dengan teman-temannya. Ia menceritakan pengalamannya barusan, dan teman-temannya ikut bergidik ketakutan. Mereka sama-sama tahu, kompleks pemakaman yang barusan didatangi Burhan sudah lama terkenal sebagai tempat angker. Dan bisa jadi penumpang Burhan tadi adalah salah satu penunggu di kuburan angker itu. Salah satu teman Burhan menanyakan, kalau memang wanita yang jadi penumpang Burhan tadi adalah salah satu penunggu kuburan angker, lalu ia dari mana sampai perlu pesan ojek online untuk diantar pulang? Tapi Burhan tidak peduli dengan hal itu. Ia tidak peduli dari mana penumpang wanita itu, karena yang ia pikirkan adalah wanita itu belum membayar. Sudah capek-capek mengantarkan penumpang ke tempat jauh, malah disasarkan ke kuburan angker. Sampai sekarang, Burhan masih takut campur dongkol tiap teringat pengalaman itu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.